Assalamualaikum Raisa. Assalamualaikum Raisa. Oke, Raisa kasih tahu teman-teman yang lainnya ya. Iya, Pak. Baik, makasih. Oke, teman-teman kita tunggu dulu ya, teman yang lainnya. Oke, anak-anakku baru 16 orang nih. Coba dikasih tahu ya teman-teman yang lainnya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sacio, Anugrah, coba. Tolong dikasih tahu ya teman-teman kalian. Oke, baru 19 orang. Kita lanjut. Oke. Lanjut. Bapak akan stay dulu pujian nih. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang penting ulah hele, bisina kaburu
bae. Sabab orang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti. Najan raja Nyakrawati teu bisa nyingkiran pati. Eling-eling dulur kabeh Ibadah ulah campole, berang penting ulah woleh, bisina kaburu pae. karasana kersa Keret nyerina liwat-liwat, karena ibadah diliwat, tara ngalakukeun sholat. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole, berang penting ulah weleh, bisina kaburu pae. Kaduhung kaliwat langkung tara nyembah kayang agung, sakaratnya langkung, jasad mah teu beunang embung. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole, berang penting ulah weleh, bisina kaburu pae. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejeng enjing kesadayana kumaha Damang. Saya Panggista, Pak. Alhamdulillah. Aya Almaira, Kirana, aya Sasio, aya Rasya. Aduh. Bapak teh kangen sama kalian ya. Kalian kemana aja? Ada, masih sehat semuanya ya. Belajar biar kalian tuh cerdas, tangkas, dan juga kreatif. You know kreatif? Cerdas, tangkas, dan juga kreatif. Tah itu ya. Anak SMP 4 harus cerdas, tangkas, kreatif, inovatif, kompetitif. Beuh. Di zaman yang sudah banyak milenialnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Sacio Anugrah untuk menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kalau berdoa selesai, apa Sacio? Harusnya memberi salam. Nah, teman-teman gimana sih? Kalau sudah memberi salam, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya teman-teman, pada lupa. Jadi Sacio nanti lain kali ya, setelah berdoa memberi salam. Oke? Nah, baik teman-teman ya, anak-anakku yang Bapak cintai, silakan untuk dibuka kameranya ya.
Ini Bapak seperti berbicara dengan gambar. Oke, siap. Mana Pajar Malik? Aduh, Bunga, Amelinda, Sapika, Sapik, Azka, Amelinda, Bapak udah kasih nilai di Google Classroom ya. Coba dibuka kameranya. Muhammad Fahri, ada Nadia, ada Jovan. Mana Amelinda? Kalian dadah-dadah dulu ke kamera. Dadah gitu. Nah, tuh kan. Pada semangat ya semuanya ya. Oke. Pada hari ini Bapak akan mengajarkan tentang pupujian. Tahu nggak pupujian apa? Nah, silakan dibuka bukunya halaman 50. Pupujian. Tadi kayak tadi ya. Eling umat muslimi muslimat, hayu urang berjamaah nuntut ilmu eta kewajiban urang keur di dunya kangge bebekelan urang di akhirat. Nah, itu namanya pupujian. Aduh, kalian sudah ada yang menguap. Oke, mau senam otak dulu nggak biar kita nggak miring nih otaknya. Ya, senam otak dulu ya. Coba nih Bapak akan berikan senam otak. Bapak di sini, coba di YouTube senam otak. Senam otak. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Oke, kedengeran nggak anak-anak suaranya? Kedengeran, Pak. Oke. Kecil Pak suaranya. Tuh gitu tuh. Kedengeran nggak suaranya? Kecil Pak suaranya. Hah? Kecil Pak suaranya. Oh, kecil suaranya. Bapak gedein lagi ya. Happy aja lah, bernyanyi shalala. Suaranya gede nggak? Cuek aja lah, oh shalala. Kalian bisa gini nggak? Happy aja lah, bernyanyi shalala. Tuh, lihat Bapak ini nih, peragain. Ini dua. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku Satu, melambai dua. lambai. Dua, Bukan ku satu, lebay, tapi dua. lebih Satu, asik dua, santai di satu, pantai dua. santai. Ku Bisa nggak tetap nih? santai, Ini namanya nikmati senam hidup, otak tanganku tuh. melambai lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih Ayo, asik peragain, santai ayo. di Nih, pantai. bisa nggak nih? Tuh. Terus Satya bisa nggak? Ini Bapak kan semua udah ngajarin. Biar otak kalian yang seimbang, otak kanan kiri. Tuh, lihat nih. Jempol dan kelingking. Lihat tuh, bisa nggak? Kalau nggak gini nih tuh, yang muter-muter gini, tuh, ya muter, asik. Oke. Itu senam otak dong kalian. Ada yang gini bisa gini, ke depan, set. Enggak ke depan, bukan gini kan nih. Yang ini ke depan kayak main DJ. Tuh. Oke. Tuh, yang ini yang sebelah. Ini lurus dulu gini. Baru.
Cuek-cuek aja tuh. Oh Tuh. Ini lagu santai bukan aku lebay. Happy happy di pantai kita santai-santai lihat cewek dengan Oke. kamu kamu seupai. Kalau ada yang marah I'm sorry say goodbye. Kumpul bareng teman cari pengalaman sama teman-teman sambil makan gorengan berasik-asikan sama kawan-kawan bukan cari lawan. Oke deh. Oke, siap ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya, coba di unmute. Bapak mau cek dulu suara kalian, mana kelas 7J. Hai. Hai. Halo. Asik. Hai. Kalau Bapak ngomong hai Halo. tuh. Halo. Hai. Halo. Hai, Halo, halo. Halo, halo, hai. halo. Oke, Edgar. Ya, terima kasih semuanya. Ya, pada hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang pupujian. Kemarin Bapak sudah mengajarkan tentang pupujian belum? Hanya sedikit aja ya, perkenalan ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang pupujian. Silakan dibuka bukunya halaman 40 dulu, halaman 45 ya. Yang seperti ini. Nih, ada 45. Oke. Di halaman 45. Bapak akan share screen. Share screen. You know share screen? Bentar dulu. Masih ada yang masuk. Oke. Bentar, Bapak akan share screen materinya, jendela. Oke, anak-anak bisa melihat PowerPoint Bapak? Bisa, Pak. Oke, pada hari ini kita akan mengenal tentang pupujian. Oke, baik. Kita lanjut lebih dahulu ya. Oke, di sini ada kompetensi dasar pada halaman 45. Yang pertama ada 3.3, ialah mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks pupujian sesuai dengan fungsi sosial dan aspek kebahasaan. Perlu kalian ketahui bahwa 3 di sini, kan ada angka 3 ya. Di mana angka 3 di sini? Angka 3 ini menunjukkan nilai pengetahuan. Oke, apa aja itu nilai pengetahuan pada bab 3? Ini menunjukkan bab 3 ya. Bab 3. Nah, jadi kalau kalian ingin mendapatkan nilai pengetahuan pada bab 3, maka kalian harus bisa mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks pupujian sesuai dengan fungsi sosial dan aspek kebahasaan. Pak, apa sih yang dimaksud dengan mengidentifikasi? Artinya mengkelompokkan. Ya. Mengkelompokkan. Mengkelompokkan apa sih, Pak? Mengkelompokkan bentuk, struktur, serta isi teks. Sorry ya, di sini Bapak salah ketik. Isi teks ya, isi teks pupujian sesuai dengan fungsi sosial dan aspek kebahasaan. Oke, lanjut ya. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Oke, jadi kalau 3 itu menunjukkan apa? Bentuk, struktur, dan isi teks. Oke, jadi maaf ya. Kalau 3 ini 3 yang di sini nih, 3 ini itu namanya kode. Ini tuh kode. Kode kompetensi dasar. Ada 3 ini menunjukkan apa? Nilai Pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan pada bab 3 ini apa? Ini kan 3.3. Nah, 3 yang di sini menunjukkan bab ya. Nah, nilai pengetahuan pada bab 3 ini apa? Mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks pupujian. Oke, lanjut. Di sini ada 4 ya. 4 ini adalah kode. Kode apa? Kode nilai
Keterampilan. Nilai apa? Nilai keterampilan. Oke. Kalau tadi 3 nilai kode apa? Nilai pengetahuan. Nilai Oke, nilai pengetahuan. pengetahuan. Kalau 4 nilai keterampilan. Kenapa Pak di sini masih ada 3 di sini ini menunjukkan bab 3. Jadi, kalau kalian ingin mendapatkan nilai keterampilan pada bab 3, kalian harus bisa melantunkan pujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing, sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, jadi kalau kode 3 itu menunjukkan apa? Nilai pengetahuan. Kalau Nilai kalau pengetahuan. ya, kalau nomor 4 itu kode menunjukkan apa? Nilai keterampilan. Oke, baik. Bagus. Di sini itu kompetensi dasar itu tidak hanya di dalam buku bahasa Sunda aja ya. Jadi kalau kalian belajar mapel lain seperti IPA, matematika, kalian lihat kompetensi dasarnya dulu ya, agar kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Oh, ini. Ya, kalau dalam bahasa Sunda tadi mengidentifikasi bentuk serta isi teks pupujian, terus yang keterampilannya melantunkan pupujian. Oke, lanjut ya. Ini peredaran. Oke, pengertian. Pupujian adalah salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Sunda. Kalian bisa dicatat di buku kalian ya. Nih, salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Sunda yang isinya memuat ajaran agama Islam. Nah, pupujian merupakan adaptasi dari puisi syair dalam kesusastraan Arab. Jadi kalau Bapak bertanya, apa yang dimaksud dengan pupujian? Halo? Pupujian adalah salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Sunda. Oke. Bentuk puisi lama dalam sastra Sunda yang isinya harus tambahin. Yang isinya memuat ajaran agama Islam. Ini cakep banget anak Bapak. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kalau Bapak bertanya, pujian ini merupakan adaptasi dari mana sih? Dari puisi syair dalam kesusastraan Arab. Oke, adaptasi dari puisi syair dalam kesusastraan Arab. Bentuknya pun pada umumnya sama persis dengan syair dalam bahasa Arab, yaitu terdiri atas 4 pada lisan atau larik dalam satu pada bait. Setiap pada lisan terdiri atas 8 enggang suku kata dengan bunyi purwakanti rima a. Oke, di sini pasti kalian belum paham apa yang dimaksud dengan 4 pada lisan, apa yang dimaksud dengan pada bait, dan apa yang dimaksud dengan enggang suku kata serta rima. Ini poin-poinnya ya. Jadi kalian harus paham. Kalau tadi ada maksud dari pupujian apa, terus adaptasinya dari mana. Nah, sekarang kalian harus mengerti tentang isi atau struktur dalam pupujian. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah, oke, di sini ada pertanyaan. Bagaimana Pak jika non-muslim mempelajari materi ini? Bapak menjelaskan kembali. Pada materi hari ini, pada materi pupujian ini, kita tidak memperdalam tentang ajaran agama Islam. Akan tetapi kita memperdalam tentang sastra Sunda. Bahwa di dalam sastra Sunda terdapat pupujian. Yang mana isi ajarannya terdapat ajaran agama Islam. Jadi bagi yang non-muslim, tenang-tenang aja karena Bapak di sini tidak mempelajari atau tidak memperdalam tentang ajaran agama Islam. Kita di sini mempelajari atau memperdalam sastra dalam bahasa Sunda. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, lanjut. Mana yang lain? Coba halo. Halo. Hai. Oke, lanjut ya.
Nah, di sini tadi ada yang disebut dengan satu pada. Satu pada dan juga satu pada lisan. Apa sih yang dimaksud dengan satu pada? Satu pada sama dengan satu bait. Coba kamu tulis di kamus alit dalam buku tulis kamu. Ya, satu pada sama dengan satu bait. Coba perhatikan kamera di sini. Nih, lihat. Coretan Bapak kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Pak. Nah, ini yang disebut dengan satu pada atau satu pada bait ya. Jadi satu pada ditulis di kamus alit. Satu pada sama dengan satu bait. Tuh, Bapak tulis di atas. Satu bait ya. Oke. Satu pada bait itu yang mana, Pak? Yang ini. Yang Bapak lingkarin besar. Pada umumnya dalam satu pada terdapat 4 pada lisan. Jadi dalam satu bait terdapat 4 baris ya. Jadi pada lisan, satu pada lisan nih. Bapak tulis lagi satu pada lisan. Oke, disambung ya. Pada lisan sama dengan satu baris. Atau yang disebut dengan satu larik. Yang mana Pak satu pada lisan? Nih yang ini. Nih. Ini satu baris. Atau satu larik. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Apa yang dimaksud dengan pupujian? Pupujian adalah bentuk puisi lama dalam sastra Sunda yang isinya memuat ajaran agama Islam. Oke, bagus, cakep. Nah, dari manakah adaptasi dari manakah pupujian tersebut? Adaptasi dari puisi Adaptasi syair dari Dalam kesusastraan Arab. Puisi syair kesusastraan Arab. Oke, adaptasi dari puisi syair dalam kesusastraan Arab. Oke, lanjut ya. Dalam satu pada terdapat berapa pada lisan? 4 pada lisan. 4 pada lisan. Apa yang dimaksud satu pada? Satu bait. Oke, apa yang dimaksud dengan satu pada lisan? Satu baris. Satu baris. Satu baris. Oke, bagus, satu baris. Oke, lanjut ya. Pak, ini enggang itu apa sih? Enggang ya. Enggang itu adalah suku kata. Jadi dalam satu baris atau dalam satu pada lisan terdapat 8 suku kata. Yang mana Pak 8 suku kata itu yang mana? Yang 8 suku kata itu yang ini. Nih. Yang ini ya. H1, Y2, G3, R4, S5, R6, D7, A8. Paham? Paham, Pak. Oke, jadi apa yang disebut dengan enggang? Suku kata. Oke. Jadi pada umumnya pupujian terdapat pada umumnya pupujian dalam satu pada terdapat 4 pada lisan. Dengan suku kata 8 ya. Pak, ini apa yang dimaksud purwakanti? Purwakanti itu dalam bahasa Indonesianya disebut dengan rima. Rima itu yang mana Pak? Saya belum paham. Ini AA itu yang mana nih? AA ini yang di belakang nih. Ya. Tuh. Kelihatan kan? Tuh. Ya. Jadi rima itu yang di belakangnya ya, yang di belakang setiap pada lisan. Hayu gera sara di ya mengpengker hirup di dun ya ama ke sarem perente ya di akhir moal sulaya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Jadi apa yang dimaksud purwakanti? Rima. Nah, rima itu yang mana? Yang bagian mananya? Yang bagian belakang. Ya, yang bagian belakangnya sama ya. Bagian belakang. Oke, sekarang ada pertanyaan seperti ini.
Di dalam satu pada umumnya kan hanya ada 4 pada lisan. Ya. Tetapi coba tadi yang tadi di unmute dulu teman-teman, yang belum unmute di mute dulu ya. Di mute dulu. Oke. Jadi dalam satu pada tidak hanya 4 pada lisan. Kenapa Pak tidak hanya 4 pada lisan? Coba dilihat di halaman 51. Di halaman 51, jadi satu pada itu tidak hanya 4 pada lisan, bisa saja 6 pada lisan atau 8 pada lisan ya. Kenapa Pak bisa seperti itu? Yang pertama ya, tidak ada patokan lagu tertentu untuk pupujian. Artinya tidak baku. Dicatat alasannya ya. Yang pertama, tidak ada patokan lagu tertentu untuk pupujian. Yang kedua, masing-masing daerah pada umumnya mempunyai patokan lagu sendiri. Meski lirik pupujian yang dinyanyikan kurang lebih sama. Oke, jadi kalau Bapak bertanya seperti ini gimana? Apakah dalam satu pada hanya terdapat 4 pada lisan? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa? Tidak ada patokan lagu tertentu dan masing-masing daerah punya nada sendiri-sendiri. Ya, punya patokan sendiri-sendiri ya. Lanjut sampai di sini. Oke, fungsi pupujian. Fungsi pupujian secara garis besar mempunyai 2 fungsi. Kalian bisa jangan catat semua ya, tapi catat yang perlunya aja. Mempunyai 2 fungsi. Tuh. Judulnya fungsi pupujian. 2 fungsi apa aja? Yang pertama ada fungsi sosial, yang kedua fungsi ekspresi. Jadi kalian bisa tulis di sini di buku fungsi pupujian. Di bawah ada sosial. Di sini ada ekspresi. Tuh. Gitu ya. Apa sih Pak? Fungsi sosial itu apa? Yang pertama, bertujuan mengingatkan masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Kalau fungsi ekspresi apa? Karena pada dasarnya merupakan gambaran dari ekspresi jiwa dan perasaan cinta terhadap agama. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak? Oke, jadi fungsi pupujian itu terbagi menjadi berapa? 2. Apa aja? Fungsi sosial dan fungsi ekspresi. Oke, fungsi sosial dan fungsi ekspresi. Kalau fungsi sosial, apa yang dimaksud dengan fungsi sosial? Fungsi sosial bertujuan untuk mengingatkan masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Oke, kalian bisa tulis kata kuncinya ya. Yang pertama, mengingatkan masyarakat. Masyarakat mengingatin apa sih? Mengingatin ajaran agama Islam. Yang kedua, fungsi ekspresi. Lihat kata kuncinya. Merupakan gambaran dari ekspresi jiwa dan perasaan cinta. Cinta kepada siapa sih? Cinta terhadap agama. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak? Ya, lanjut ya. Nih, mengidentifikasi pupujian. Tadi apa? Kan ada ya 3.4. Mengidentifikasi pupujian nih, mengidentifikasi pupujian. Artinya pupujian ini bisa masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apa aja sih? Nih, dilihat dari isinya, pupujian bisa dikategorikan sedikitnya ke dalam 4 jenis. Di antaranya memuji atau berdoa kepada Allah. Yang kedua, sebagai peringatan atau ajakan berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, tarikh ya. Apa yang dimaksud dengan tarikh? Ada yang tahu nggak? Tarikh itu kisah. Tulis di kamus alit ya. Kisah atau sejarah. Sejarah Nabi ya.
sejarah Nabi atau bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ajaran syariat Islam, ya. Jadi dalam pupujian itu terdapat ajaran syariat Islam. Kalau Bapak dulu suka sebelum belajar suka gini. Dupingan, ada pupujian juga. Dupingan niatan ngaos, seerna opat perkawis. Hiji niat karena Allah, ngalakonan parentahna. Kaduana mungtos timu, niat bade ngalakonan. Dilakonan ku sorangan, sareng sadaya rerencangan. Ya, katiluna niat micen kabodohan disin abdi supaya janten salamet dunya akhirat. Kaopatna niat bade, ya gitu kan, ngalakonan parentahna, dilakonan ku sorangan, sareng sadaya rerencangan. Nah itu namanya pupujian sebelum belajar. Jadi sebelum belajar itu ada 4 niatnya. Niatnya apa aja? Yang pertama niat apa tadi? Mungkin niatan ngaosen apa? Hiji niat karena yang pertama niat karena Allah. Yang kedua menuntut ilmu. Yang ketiga menjauhi dari kebodohan. Yang keempat ya ngalakonan teh jadi apa memperjuangkan untuk diri sendiri dan juga agama. Nah, seperti itu contoh dari pupujian ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Anak-anakku yang Bapak cintai. Tidak, Pak. Sudah paham ya? Oke, anak-anakku sampai di sini coba Bapak akan bagi nilai 100-100 coba. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke. Boleh di kameranya dibuka dulu dong. Say. Ayo dibuka dulu kameranya. Aska, Raisa, Cika, Talita. Amelinda kemana? Ini Amelinda ya. Mana Amelinda? Amelinda. Fajar Malik, halo. Fajar. Khalifah. Oke, kita akan main nih, apa namanya kuis. Kita akan kuis ya. Bagi siapa yang bisa menjawab, Bapak akan kasih nilai 100. Oke? Kasih nilai 100. Oke. Baik. Di sini ada yang masih belum mengerjakan ya. Belum mengerjakan tugas kawinan barudak. Yang pertama ada Azril Dapi, ada Ananda Saputra, Bima Sakti, Jasmine, Muhammad Jopa Ismail, Nasya Kinah, Olivia dan Rindu ya. Yang lainnya sudah mengerjakan. Nanti Bapak di sini akan kasih nilai 100 bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Oke. Siap, coba dites dulu raise hand, angkat tangannya. Terus coba yang lain. Ada Jovan, angkat tangan udah, bisa, Aska udah. Coba Fajar Malik, Nasya, Azril. Oke, ada Rasya, Talita, Amaira, Kirana. Amelinda kemana? Ini Amelinda, halo. Farabi, Afgan, Cika, Anastasia. Oke. Sudah diturunkan lagi. Turunkan lagi. Oke, pertanyaan pertama. Oke. Siap-siap ya. Langsung raise hand, Bapak langsung lihat di sini siapa yang raise hand. Oke.
Apa yang dimaksud? Kita dulu. Konsentrasi. Coba. Coba konsentrasi. Apa jawabannya? Konsentrasi dimulai gitu ya. Coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, fokus. Oh ternyata ini suara Raya ya dari tadi. Tapi Bapak nggak ngelihat videonya Raya. Mana kameranya Raya? Diaktifin dulu. Yang jawab pokoknya diaktifin kameranya ya. Oke, apa yang dimaksud dengan pupujian? Oke, yang pertama Cika Anastasia. Coba Cika dibuka dulu kameranya. Diperlihatkan wajah kamu, jangan kerudungnya aja. Ini Bapak ngobrol sama kerudung. Pujian adalah salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Sunda yang isinya memuat ajaran Islam. Oke, mana Cika? Atau Bapak nggak kelihatan? Itu kamu sambil, nah gitu ya. Oke, mana dadah dulu? Dadah dulu. Kalau sudah kasih nilai 100, ngomong apa? Matur Mengucapkan apa? nuhun, Pak. Nah, oke. 100 ini Bapak coba Bapak share screen ya. Ntar dulu. New tab break bukan salah new tab add move window. Oke, Bapak share screen nih, Bapak kamu akan dapat nilai 100. Share screen. Nih, mana kamu teh? Siapa namanya teh tadi? Cika siapa? Halo Cika. Cika Anastasia, Pak. Oh, Cika Natasha. 7J. Kamu udah ngerjain tugas yang pupujian belum? Cika. Halo Cika. Cika Natasha, Cika. Halo. Sudah ngerjain tugas itu belum? Pujian. Tadi kerjain ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Oke. Yang kedua, dari manakah adaptasi pupujian? Raya Apsya Kirani. Pujian merupakan adaptasi dari puisi syair dalam kesusastraan Arab. Susah ya ngomongnya ya. Kesusastraan Arab ya. Nah, jadi pupujian itu adalah adaptasi dari puisi syair dalam kesusastraan Arab. Oke, Bapak akan. Kamu nanti cek aja ya di Google Classroom, pasti nilainya 100. Siapa tadi? Raya Raya. Syakirani. Raya, nanti kamu kerjain yang pupujian ya. Raya. Aku udah, Pak. Oh, udah. Kalau udah nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Sudah. Oke, Raya ditutup dulu raise hand-nya. Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan satu pada dan satu pada lisan? Edgar. Satu pada artinya satu bait. Kalau satu pada lisan artinya satu baris atau like. Oke, bagus. Ada Edgar. Oke, nanti kamu cek ya di Google Classroom. Bapak sudah kasih nilai 100.
Edgar. Matur nuwun, Pak. Iya, sami-sami. Edgar udah nilainya udah nilai 100, berarti 100-nya dapat yang di pupujian. Kamu pupujiannya sudah dikumpulin belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Bentar. Tugas pupujian. Edgar. Oke. Kayaknya 100 ya. Dulu apa cek dulu. Dibaca apa dinyanyiin ini Edgar? Bapak belum ngecek juga. Assalamualaikum eling umat. Oke. Bagus, bagus. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Dalam pupujian, ya, apakah dalam satu pada hanya terdapat 4 pada lisan saja? Oke, apakah dalam satu pada hanya terdapat 4 pada lisan saja? Coba angkat tangan. Oh, berarti kalian belum paham ini. Nih, mana? Coba tadi apa siapa yang angkat tangan? Nah, Bapak cek lagi ya. Bapak share screen lagi ya. Nih, dalam satu pada itu tidak hanya 4 pada lisan. Ya. Tetapi bisa saja dalam satu pada 5 pada lisan, 6 pada lisan, atau 8 pada lisan. Ya, 8 baris. Kenapa bisa 8 baris gitu? Yang pertama, tidak ada patokan lagu tertentu untuk pupujian. Tadi kan Bapak sudah tulis alasannya. Yang kedua, masing-masing daerah pada umumnya mempunyai patokan lagu sendiri. Paham? Halo, paham nggak? Paham, Pak. Nah, coba. Apakah dalam satu pada hanya terdapat 4 pada lisan saja? Angkat tangan. Ya, Almaira, apa alasannya? Tidak. Tidak, kenapa? Tidak ada patokan lagu tertentu untuk pujian. Ya, Dan pada masing-masing daerah memiliki patokan pujian tertentu yang kurang lebih sama. ya, siapa namanya? Almaira ya. Almaira udah 100 di kawinan barudaknya. Di pupujiannya kamu udah ngumpulin belum? Sudah, Pak. Sudah. Tadi Edgar udah, Almaira ya. Oke, Almaira Bapak kasih nilai 100 ya. Hatur nuhun, Pak. Ya, sami-sami. Nah, oke, lanjut ya. Nah, jadi dalam pupujian itu tidak hanya 4 pada lisan saja, bisa saja 5 pada lisan, 6 pada lisan, atau 8 pada lisan. Karena yang pertama tadi tidak bentuknya tidak baku, ya, atau tidak ada patokan lagu tertentu untuk pupujian. Yang kedua, masing-masing daerah pada umumnya mempunyai patokan lagu tersendiri. Bapak takut kalian belum paham, paham ya? Nih coba lihat nih. Ini kan 4 pada lisan. 4 bait ya. Coba di halaman 51. Yang memuji atau berdoa kepada Allah tuh yang ada gambarnya. Itu ada berapa pada? Halo? Itu ada berapa pada? Anak-anakku yang di halaman 51. Halo anak-anak. Di halaman. Ada 2 pada, Pak. Ada 2 pada, bagus. Kenapa 2 pada? Karena situ ada 2 bait. Nah, ada berapa pada lisan setiap padanya? 1 pada
Ada 4 lisan. Ya, ada 4 pada lisan. Disatuin ya, 4 pada lisan. Oke. Lanjut, coba di halaman 53. Di halaman 53 ada ajaran syariat agama. Ya. Ada ajaran syariat agama. Nah, itu dalam satu pada, yang nomor 1 ada satu pada. Terdapat berapa pada lisan tuh? Ada 6 pada lisan. Ada 6 pada lisan. Jadi mengerti ya, jadi paham ya. Jadi tidak hanya satu pada itu 4 pada lisan, tetapi bisa 6 pada lisan, bisa 8 pada lisan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kenapa Pak bisa sesuai dengan daerahnya masing-masing? Karena tidak ada patokan lagu tertentu untuk pujian. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Nanti kalau kalian yang belum dapat nilai 100 ke Bapak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sebentar lagi, 10 menit lagi. Udah. Terakhir ya, terakhir. Dalam pujian terdapat berapa fungsi? Dan jelaskan. Siapa? Ini nih, Syafiq Abdillah. Pujian memiliki 2 fungsi. Apa aja Syafiq? Fungsi sosial dan fungsi ekspresi. Mana? Kameranya dibuka dulu dong sayang. Nah, fungsi apa aja? Fungsi sosial dan fungsi ekspresi. Ya, bagus. Syafiq ya. Syafiq Abdillah. Nanti lihat di Google Classroom-nya pasti kamu dapat nilai 100. Syafiq kemarin udah ngerjain tugas pujian apa belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Bapak akan lihat dulu. Apakah dinyanyiin nggak? Jangan sampai dibaca aja ya. Karena kemarin ada yang mengumpulkan tuh dibaca aja. Bapak nggak mau gitu. Karena pujian itu sejatinya lagu ya, syair. Oke, bagus lah. Bapak kasih nilai 100 Syafiq Abdillah. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Coba tadi Syafiq sudah menjelaskan tentang kedua fungsi dalam pujian. Yang pertama fungsi sosial, yang kedua fungsi ekspresi. Coba siapa yang mau menjelaskan fungsi sosial dan fungsi ekspresi? Angkat tangan. Oke, Sacio. Fungsi sosial bertujuan mengingatkan masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Fungsi ekspresi pada dasarnya merupakan gambaran dari ekspresi jiwa dan perasaan cinta terhadap agama. Oke, bagus. Sacio. Oke. Oke, baik ya. Jadi anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak ulangi lagi ya. Pujian adalah bentuk puisi lama dalam sastra Sunda yang isinya merupakan ajaran agama Islam. Pujian ini terdapat atau adaptasi dari puisi syair, ya, puisi syair Arab dalam kesusastraan Arab. Oke. Dalam satu pada terdapat 4 pada lisan pada umumnya, ya. Satu pada sama dengan satu bait. Satu pada lisan sama dengan satu baris. Terus dalam pujian terdapat 2 fungsi. Yang pertama fungsi sosial, yang kedua adalah fungsi ekspresi. Kalau sosial, ya, kalau sosial bertujuan mengingatkan masyarakat terhadap ajaran agama. Kalau ekspresi merupakan gambaran jiwa dan cinta terhadap ajaran agama. Oke, kalau identifikasinya, ada yang tahu nggak identifikasinya? Kelompok pujian itu ada apa aja? Oke. Kalau identifikasinya harus ingat-ingat ya. Yang pertama memuji atau berdoa kepada Allah. Yang kedua peringatan atau ajakan berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga sejarah Nabi atau bersalawat kepada Nabi. Yang keempat ialah ajaran agama Islam. Nah, nanti kalian pahami
artinya dalam setiap pujian. Yang penting kalian, Bapak sudah memberikan tugas, tugasnya itu kan melantunkan pujian. Artinya kalau melantunkan tadi 4.3, artinya mendapatkan nilai keterampilan. Kalau nilai pengetahuannya nanti Bapak akan memberikan soal lanjutan baik di Google Form atau di Quizzes. Bapak akan memberikan soal-soalnya. Oke, baik anak-anakku di sini ada yang mau bertanya tidak tentang pujian? Halo, ada yang mau bertanya tidak? Tidak, Pak. Tidak. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Baik. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini dengan Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan kata. Kalian silakan untuk baca-baca lagi di rumah di halaman 50 sampai akhir. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen, ada absennya di apa mau Bapak share di sini aja absennya. Di kolom komentar. Di kolom komentar aja, Pak. Bentar ya, bentar. Di kolom komentar ya. Biar tidak ada yang absen tetapi tidak mengikuti. Ini. Tadi siapa yang sudah keluar? Sorry Bapak dulu. Nih, silakan kalian absen terlebih dahulu. Yang sudah absen silakan untuk meninggalkan classroom. Oke, sudah di absen belum? Sudah pada absen, silakan untuk keluar.